param pam 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 param pam pam 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 param. My darling, I love you, you know that it's true. You know that it's true. I will always be with you, you know that I'll do. Jadi kita di sini tuh buat apa namanya, buat ngajar kalian kan? Jadi kita di sini kita dari mahasiswa BSI buat apa namanya, buat proyek tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Keren. Awas yang tengah. Saya adalah Samdani dan di samping saya Samdani Nabila. Saya Jinia Ines. Dan saya Grace. Grace apa? Grace. Iya, gua udah trigger nih. Napas aja di pojok, napas aja. Iya, saya nafas kan, saya nafas. Ini pengertian hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Kalian belum pernah diajarin tentang HAM kan ya? Atau udah pernah? Belum. Jadi di sini kita mau ngajarin kalian tentang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh siapapun, termasuk negara. Hak asasi manusia juga merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, kelamin, kebangsaan, agama, atau status lainnya. Selanjutnya itu adalah tujuan HAM. Gua kontrol nafas mah. Yang pertama itu tujuan HAM itu adalah melindungi hak-hak dasar. Jadi kalau HAM yang melindungi hak-hak dasar ini, itu setiap individu dari pelanggaran hak-haknya yang melekat seperti hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan hak atas keadilan. Terus selanjutnya adalah mencegah kekerasan dan diskriminasi. Mencegah diskriminasi itu sendiri adalah memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara. Teman-teman di sini pernah nggak merasa ada diskriminasi di dalam sekolah? Iya. Ini di pertemanan ada diskriminasi. Ada. Kayak gini, lu irung banget anjir gitu. Ada. Ada. Oh, barang. Kalau itu di saran saya Kinabaga sebenarnya. Itu diingetin kalau itu melanggar hak asasi manusia itu jatuhnya diskriminasi. Itu Ardan, Boleh gua nih. diskriminasi secara agama juga secara kenegaraan kita. Selanjutnya adalah mendorong kebebasan dan mendorong kesetaraan. Ada yang tahu nggak di sini arti dari kata setara itu apa? Setara. Sama, kedudukannya sama. Iya sama. Kalau setara berarti kita sama teman-teman. Gak ada yang lebih ini lebih itu. Kecuali kalau lebih gitu ya. Selanjutnya itu menjaga kebebasan berekspresi. Menjaga kebebasan ekspresi itu gimana, kayak hak menjamin kebebasan berekspresi, berpikir, beragama, dan berkumpul. Kalian terserah mau berekspresi gimana, mau agamanya apa, itu bebas kalian, hak masing-masing. Nggak ada yang ngatur harus ini harus itu,
kalian pokoknya bebas. Selanjutnya mungkin ya karakteristik. Ada karakteristik kamu. Nah, yang pertama itu kamu merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Nah, hak itu udah nempel dari kita lahir. Jadi pas kita lahir itu tuh kayak semacam kita tuh udah punya paket sendiri. Nah, hal itu tuh kayak udah default ada di dalam diri kita sendiri, kayak semacam software bawaan dari pabrik gitu. Paham kan? Paham. Nah, jadi kalau kalian mau dari mana aja, dari suku, terus apa rambutnya lurus atau keriting, gendut atau kan apa kurus, terus itu bau apa nggak bau kan? Itu kayak udah hampir sama. Iya, tapi kalau bau jadi Kategori hak, yaitu yang pertama ada hak sipil dan politik, yaitu hak untuk hidup, kebebasan berbicara, dan hak atas keadilan. Yang pertama adalah hak untuk bebas. Hal ini mencakup kebebasan berpendapat, serta berkumpul, beragama, dan berserikat. Itu kalian hidup di sini tuh bebas sih. Jadi kalian semua dilahirkan mempunyai hak kebebasan pribadi, kayak hak untuk berbicara, terus juga hak untuk kebebasan politik, hak untuk memilih dalam kayak pemilu itu. Misalkan kalau misalkan kalian udah berumur 17 ya, itu kalian jadi kalian masih di bawah 17 ya? Iya. Ya, nanti kalau kalian udah umur 17, nanti kalian tuh punya hak buat untuk pemilu ya, kayak memilih gubernur. Prabowo. Jadi kalian kalau bisa kalau pas kalian udah 17 dan ada pemilihan pemilu itu kan cari yang baik-baik ya, kayak presidennya tuh cari yang benar-benar Di mana gratisnya? sesuai sama kriteria kalian. Terus gubernur juga, dan jangan golput ya. Nggak boleh golput. Nah, yang kedua yaitu hak ekonomi sosial dan budaya, yang mana hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah, seperti kalian kan di sekolah nih, kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses terhadap informasi. Jadi kalian di sekolah tuh punya hak untuk belajar, untuk berdiskusi sama teman atau sama guru atau sama teman sekelas yang lain. Kayak, tapi kalian ada pelajaran PKN kan? Ada. Iya, kan biasanya kalau PKN itu suka ada kerja kelompok nggak? Berapa jarang ya? Jarang ya orang. Suka ada kerja kelompok itu kayak membahas tentang undang-undang dasar, termasuk itu kan hak asasi. I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too, 'cause it was always you.
Double nih, double. Kesimpulannya dari ada sana dong. Bahwa setiap orang itu perlu kesetaraan dan juga kita tetap punya asasi manusia. Karena banyak sekali masyarakat diskriminasi dan juga yang dilanggar. Ada hitungan buat menghormati hak asasi manusia. Iya, ada Ayo teman-teman, kita asasi manusia. atau suka ngebully. Ini apa juga? Ini Sebutkan 3 contoh pelanggaran HAM di sekolah. Yang bisa jawab? Pelanggaran HAM di sekolah. Tadi kan udah dijelaskan. Ada yang ingat? Apa saja contoh penghormatan HAM di sekolah? Nggak ada.